yang terdiri dari XTHK2, kemudian non-ASN yang terdaftar pada database BKN, dan juga non-ASN lainnya. Nah, yang dimaksud dengan non-ASN lainnya itu apa? Non-ASN lainnya tentunya sobat-sobatnya, untuk seleksi CASN 2024 direncanakan akan berlangsung, yaitu sekitar bulan Mei tahun 2024, dan sebelum bulan tersebut, tepatnya pada bulan Maret dan juga April, di sini nanti akan ditetapkan ya, yaitu SK Kemenpan RB terkait tentang kebijakan pengadaan ASN dan juga RPP manajemen ASN yang akan segera disahkan, teman-teman. Pada video ini kita akan berbagi update informasi terbaru, yaitu detik-detik pengesahan PP manajemen ASN. Terdapat 5 kebijakan penataan tenaga non ASN, dan dipastikan teman-teman nanti sebentar lagi akan sejahtera ya untuk tenaga honorer ini. Kira-kira bagaimanakah 5 kebijakan penataan tenaga non ASN terkait tentang rekrutmen calon P3K guru maupun CPNS 2024? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, informasi pertama di sini kita kutip dari situs resmi Menpan RB ya, bahwa telah terlaksana yaitu rapat progres penyusunan RPP manajemen ASN yang sebentar lagi di sini nanti akan segera disahkan, teman-teman. Yang mana bersamaan dengan pengesahan RPP manajemen ASN nantinya juga akan diatur terkait tentang kebijakan pengadaan CASN 2024, baik itu untuk pengaturan P3K guru, P3K kesehatan, P3K teknis maupun juga CPNS. Seperti yang kita kutip dari situs Menpan RB, bahwasannya Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PAN RB, Abdullah Azwar Anas, memimpin rapat pembahasan rancangan peraturan pemerintah atau RPP tentang manajemen aparatur sipil negara atau ASN secara daring pada hari Senin kemarin ya. Dalam rapat tersebut dibahas terkait tentang 24 substansi yang dimandatkan di dalam PP manajemen ASN. Pada kesempatan tersebut, Menteri Anas mengatakan agar PP manajemen ASN yang dihasilkan nantinya harus implementatif ya di lapangan. Hadirnya PP manajemen ASN juga diharapkan dapat menarik talenta-talenta baru yang dapat menjadi penggerak birokrasi yang berdampak. Seperti yang diketahui bahwa sebelumnya Kemenpan RB telah melakukan pembahasan RPP manajemen ASN bersama sejumlah akademisi dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Kemudian hadir dalam rapat yaitu para pejabat pimpinan tinggi PPT, Madya dan juga Patrama yang ada di Kemenpan RB. Seperti yang disampaikan bahwasannya untuk seluruh aspek substansi terpenuhi, maka RPP manajemen ASN ini sudah menuju titik akhir, teman-teman. Dan di sini rancangan peraturan pemerintah yang membahas terkait tentang manajemen ASN mendekati hasil akhir. Aspek substansi dalam aturan tersebut sudah 100% terpenuhi. Aturan yang ditargetkan terbit pada akhir April 2024 diharapkan bisa implementatif dan bisa merangkul talenta terbaik bangsa untuk menjadi bagian dari reformasi birokrasi dan pelaksanaan pembangunan nasional. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi memimpin rapat pembahasan progres RPP manajemen ASN secara virtual, dan ini nanti harus transformatif dan tentunya implementatif ya di lapangan sebagaimana arahan dari Bapak Presiden. Setelah 100% aspek terpenuhi, targetnya nanti tanggal 30 April 2024 ini sudah bisa ditetapkan. Ya, mana di sana itu terdapat totalnya ada 22 bab yang terdiri dari 305 pasal dalam RPP ini. Substansi yang dibahas diantaranya adalah pengembangan kompetensi, perencanaan kebutuhan, pengadaan ASN, digitalisasi, hingga hak dan kewajiban ASN. Dia menyampaikan ada beberapa transformasi mendasar yang diatur secara detail dalam RPP ini. Pertama, terkait tentang penataan rekrutmen dan jabatan ASN yang lebih fleksibel. Penataan rekrutmen dan jabatan ASN dirancang untuk menjawab organisasi yang harus lincah ya dan juga kolaboratif. Kalau misalkan di sini kita cek yaitu pada tampilan screenshot pada zoom-nya. Di sini terdapat 5 rencana kebijakan terkait penataan non ASN tahun 2024. Coba kita perbesar saja. Dan di sini nanti terkait tentang rencana kebijakan terkait penataan non ASN ini ada 5 hal pokok.
Yang pertama yaitu Peraturan Menteri Pan-RB tentang pengadaan ASN tahun 2024. Tentunya nanti yang akan menjadi payung hukum penyelenggaraan seleksi CASN tahun 2024 ini menunggu rilisnya Peraturan Menpan-RB ini. Nah, di sini nanti terkait tentang pengadaan ASN 2024 ini nanti ada penambahan ketentuan terkait apa? Terkait tentang jabatan pelaksana yang juga dapat diisi oleh P3K. Tentunya ini nanti akan bisa mengakomodir teman-teman yang mungkin punya ijazah apa dan formasi yang dibuka apa. Tentunya nanti akan lebih fleksibel ya, sehingga teman-teman non ASN ini nanti bisa melakukan pendaftaran di tahun ini. Tentunya bukan hanya bisa mendaftar saja, yang jelas nanti akan ada peraturan-peraturan turunan yang bisa memudahkan teman-teman tenaga non ASN, apalagi yang sudah terdaftar dalam database BKN untuk bisa lulus dan diangkat di tahun ini. Kemudian untuk yang kedua itu nanti akan rilis yaitu keputusan Menpan RB nomor 11 tahun 2024 tentang jabatan pelaksana ASN di lingkungan pemerintah, di lingkungan instansi pemerintah ya. Nah, di sini untuk pokok poin tambahannya apa? Yaitu nomenklatur jabatan pelaksana dengan kualifikasi pendidikan minimal sekolah dasar. Jadi terkait tentang teman-teman yang ijazahnya SD nanti bisa mendaftar itu sekarang ini masih dibuat yaitu payung hukumnya. Nah, nanti untuk Kepmenpan RB yaitu nomor 11 tahun 2024 ya. Jadi teman-teman yang punya ijazah SD nanti nggak perlu khawatir, tetap akan bisa untuk melakukan pendaftaran di tahun ini. Kemudian untuk yang keempat yaitu keputusan Menpan RB nomor 173 tahun 2024 tentang panduan penyusunan rincian kebutuhan ASN di tahun 2024. Nah, di sini nanti membuka pengadaan dengan kualifikasi pendidikan minimal sekolah dasar ya. Kemudian keputusan Menpan RB tentang mekanisme seleksi P3K. Jadi di sini nanti akan diatur untuk mekanisme seleksi P3K, baik itu mekanisme seleksi P3K guru, P3K teknis maupun juga P3K tenaga kesehatan akan juga diatur teman-teman, yaitu yang sekarang ini masih dalam pembahasan ya. Nanti pada akhir April dipastikan semuanya sudah clear, sehingga bulan Mei nanti tidak akan tertunda lagi, akan segera dibuka ya. Jadi tentunya kemungkinan nanti nggak akan molor lagi teman-teman. Nah, untuk keputusan Menpan RB terkait tentang mekanisme seleksi P3K ini nantinya diatur yaitu pengaturan prioritas ya, prioritas bagi non ASN di instansi pemerintah yang terdiri dari XTHK 2, kemudian non ASN yang terdaftar pada database BKN dan juga non ASN lainnya. Nah, yang dimaksud dengan non ASN lainnya itu apa? Non ASN lainnya tentunya teman-teman yang tidak terdaftar di database BKN maupun juga non THK 2. Termasuk teman-teman yang mungkin hanya terdaftar di Dapodik saja, masa kerja setahun, 2 tahun, atau beberapa bulan, tentunya nanti juga akan diatur untuk bisa melakukan pendaftaran pada seleksi P3K di tahun ini. Selama ini kalau misalkan ada yang pensiun untuk merekrut pegawai baru, itu kan siklusnya menunggu ya, ritual tahunan, sementara ada ASN yang meninggal atau resign, sehingga terpaksa diisi dulu oleh tenaga non ASN atau honorer, yang kemudian menjadi masalah di kemudian hari. Nah, memulai di tahun 2024 ini telah ditetapkan 3 kali siklus rekrutmen. Jadi selanjutnya terkait tentang kemudian mobilitas talenta digital, dalam aturan terdahulu mobilitas talenta digital itu hanya dalam dan antar instansi pemerintah saja. Anas mengungkapkan talenta ASN saat ini masih berpusat di kota-kota besar saja, sementara masih terdapat kekurangan kebutuhan pegawai untuk di daerah 3T ya. Sehingga dengan adanya PP ini nanti akan mengatur terkait tentang hal itu. Namun teman-teman nggak usah khawatir, nanti akan diatur juga terkait tentang insentif khusus ya bagi mereka yang bekerja di 3T. Kemudian RPP manajemen ASN ini nanti juga mengatur terkait tentang pengembangan kompetensi ASN yang tidak lagi klasikal seperti penataran. Nah, pola pengembangan mengutamakan ini adalah experiential ya, learning seperti magang, on job training, yang semuanya menjadi bagian dari upaya meningkatkan kapasitas ASN ya. Sejalan dengan itu, maka nanti akan ada sistem pembelajaran yang dibuat terintegrasi ya, atau integrated learning teman-teman. Terkait tentang kinerja, permasalahannya adalah kinerja pegawai belum sepenuhnya mencerminkan kinerja organisasi. Untuk itu kedepannya pengelolaan kinerja dilaksanakan untuk memastikan pencapaian tujuan organisasi. Ini yang kita desain keselarasannya antara kinerja individu dan juga kinerja organisasi nantinya akan sama. Kemudian aturan juga membahas terkait tentang jabatan ASN nih, yaitu jabatan ASN bisa diisi oleh prajurit TNI, personel Polri, serta sebaliknya ya.
Tentu ini nanti bersifat resiprokal dan akan diseleksi secara ketat ya, serta disesuaikan dengan kebutuhan instansi yang bersangkutan dengan mekanisme manajemen talenta. Kita akan mendapatkan talenta terbaik dari TNI Polri, mereka pun juga dapatkan ASN yang terbaik ya. Kemudian Anas juga berfokus untuk digitalisasi nih manajemen ASN. Pemerintah tengah mempercepat pengembangan platform digital manajemen ASN. Platform tersebut diselenggarakan dengan mengacu pada arsitektur platform digital manajemen ASN dengan memuat seluruh data manajemen ASN.